Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rasa syukur kita ucapkan atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wagiran selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Dan perkenalkan, nama saya Rahma Safitri dengan nomor NIM 105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai paparan materi yang sebelumnya sudah saya rangkum, dan hasil tugasnya adalah sebagai berikut. Baik, mengenai hasil tugas saya, yaitu keterampilan menyimak pada teks observasi dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Project Based Learning dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan latar belakang mengenai tugas elemen keterampilan berbahasa reseptif. Dalam latar belakang, pendidikan yang efektif adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik segi pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun karakter. Pendidikan yang efektif tidak hanya fokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Proses pembelajaran yang efektif melibatkan pendekatan yang variatif, yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta relevansi materi dengan kehidupan nyata. Dengan yang saya sampaikan, yaitu guru harus berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mendampingi siswa dalam belajar, serta menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi, kolaborasi, dan juga pengembangan keterampilan sosial dan kognitif. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan, di mana terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi model pembelajaran integratif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyusun teks LHO di SMA. Yang kedua, apa saja sih kendala yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran integratif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks observasi. Dan yang terakhir, sejauh mana penerapan model pembelajaran integratif berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama ada jenis teks. Nah, jenis teks yang saya gunakan adalah teks LHO atau teks laporan hasil observasi, yang dimana dalam teks observasi itu terdapat 3 struktur, yaitu bagian pendahuluan, yang dimana bagian ini menjelaskan tujuan pengamatan, latar belakang pemilihan objek yang diamati, serta harapan dari hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, terdapat bagian objek, yang berisi penjelasan rinci dan sistematis mengenai objek yang diamati. Informasi akan disampaikan secara objektif, tanpa opini pribadi, dan fokus pada karakteristik utama objek yang akan diamati. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan, yang menyimpulkan hasil pengamatan dan penyampaian pertemuan atau manfaat praktis yang dapat diterapkan dari observasi yang telah dilakukan. Oke, next. Kita ada elemen keterampilan berbahasa, yaitu ada menulis, berbicara, berpikir kritis, dan juga berpikir kreatif. Yang pertama ada elemen menulis. Elemen menulis teks ini dalam laporan hasil observasi membutuhkan kemampuan untuk menyusun informasi secara sistematis dan objektif, serta menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan tidak ambigu. Yang kedua, terdapat elemen berbicara, di mana keterampilan berbicara juga sangat penting dalam pembelajaran teks LHO, terutama dalam tahap presentasi. Siswa perlu menyampaikan hasil observasi secara lisan dan jelas, juga meyakinkan kepada audiens. Selanjutnya ada elemen berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah ada menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga ada kolaborasi dan juga diskusi antar siswa. Yang pertama, ada pembelajaran integratif untuk menghubungkan pengetahuan dan kehidupan nyata. Pembelajaran integratif ini akan mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan pengalaman sehari-hari, yang dapat menjadikan siswa itu lebih relevan dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis masalah. Mengapa masalah? Karena model ini dapat diberikan kepada siswa untuk
kesempatan mengamati dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka dengan fokus adanya pengamatan, analisis, dan juga pemecahan masalah berdasarkan pengalaman langsung. Dan yang terakhir ada diskusi. Siswa diajak berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok untuk membantu mereka saling bertukar ide. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu desain pembelajaran yang inovatif. Nah, pada poin pertama, terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menyusun teks LHO dengan menggunakan struktur yang benar dan bahasa yang objektif. Yang kedua, saya akan mengidentifikasi unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks LHO, seperti benda konkret, frasa nomina, kalimat deklaratif, dan juga bahasa yang teknis. Yang ketiga, saya akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun laporan berdasarkan hasil pengamatan. Yang keempat, saya akan meningkatkan kemampuan berbicara melalui presentasi hasil laporan observasi di depan kelas. Dan yang terakhir, saya akan mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok melalui diskusi dan kolaborasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Saya mengambil 7 poin di sini. Yang pertama ada penilaian formatif. Dilakukan selama pembelajaran untuk mengukur perkembangan keterampilan siswa dalam menyusun teks LHO dan berpartisipasi dalam diskusi melalui observasi, tugas kelompok, dan juga presentasi. Yang kedua adalah penilaian sumatif, yaitu dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengevaluasi hasil dari teks LHO yang mencakup kelengkapan isi, penggunaan bahasa yang sesuai, dan juga kesesuaian struktur. Berikutnya, terdapat materi pembelajaran, yaitu ada pengertian, struktur, dan juga unsur, dan juga langkah-langkah. Yang berikutnya ada media yang dipakai dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menggunakan media pembelajaran dalam bentuk video, papan tulis, lembar kerja siswa, alat peraga, proyektor atau komputer, dan juga media-media yang lain. Dan dalam poin terakhir ada rangkuman kegiatan pembelajaran teks LHO, di mana dalam kegiatan inti, siswa harus berorientasi dan mengorganisasikan peserta didik, bimbingan penyelidikan individu, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, analisis dan evaluasi, dan juga melakukan kegiatan penutupan oleh guru. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.